Sebanyak 127 nyawa melayang imbas kerusuhan yang terjadi selesai pertandingan Arema FC versus Persebaya pada Sabtu 1 Oktober 2022. Atas hal tersebut, manajemen Arema FC melakukan gerak cepat. Mereka siap bertanggung jawab untuk penanganan para korban dengan membentuk krisis center hingga siap untuk memberikan santunan. Kerusuhan terjadi pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam di Stadion Kanjuruhan, Malang. Kerusuhan itu terjadi seusai Arema FC kalah 2-3 dari Persebaya. Dikutip dari Tribun Jatim.com pada Minggu 2 Oktober 2022, manajemen Arema FC melalui Ketua Panpel Arema FC, Abdul Haris, menyampaikan duka cita yang mendalam. Ia menyebut manajemen Arema akan bertanggung jawab untuk penanganan para korban, baik korban yang meninggal dunia dan yang mengalami luka-luka. Selain itu, manajemen Arema FC juga akan membentuk krisis center atau posko informasi korban. Hal itu untuk menerima laporan dan penanganan korban yang dirawat di rumah sakit. Atas kejadian tersebut, Abdul Haris mewakili manajemen Arema FC menyampaikan permintaan maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Selain itu, ia juga berjanji pihaknya siap memberikan santunan kepada para korban. Tak hanya itu, Abdul mengungkapkan bahwa manajemen siap menerima saran masukan dalam penanganan musibah agar banyak yang dapat diselamatkan. Diberitakan sebelumnya, kerusuhan di Stadion Kanjuruhan terjadi setelah Arema FC yang bertindak sebagai tuan rumah mengalami kekalahan 2-3 dari Persebaya Surabaya. Sejumlah oknum pendukung tuan rumah yang kecewa mulai memasuki Stadion Kanjuruhan begitu laga selesai. Atas hal itu, beberapa sarana dan prasarana seperti pagar stadion hingga kursi pun mengalami perusakan. Dari jumlah video yang beredar di media sosial, situasi di dalam Stadion Kanjuruhan semakin kacau saat kericuhan terjadi. Terlebih setelah pihak keamanan menembakkan gas air mata ke bagian bawah pagar pembatas.